Shalom, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan selamat memasuki tahun yang baru di tahun 2025 ini. Saya berharap kepada kita semua di tahun yang baru ini kita tinggalkan tahun 2024 yang kita lalui kemarin itu. Yang lalu-lalu sudah berlalu dan kini kita memasuki tahun baru. Kita mengalami perubahan yang signifikan dan mengalami bahwasanya kita semakin dekat kepada Tuhan dan tetap terus mengandalkan Tuhan. Dalam minggu keempat ini, pemberitaan firman Tuhan kita terambil dari minggu keempat bulan Januari ini, tahun 2025, diambil dari Yohanes 2, ayat yang pertama sampai dengan 11. Yohanes 2, ayat yang pertama sampai dengan 11. Dengan judul perikop, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya ada 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang jodohlah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana yang dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mempraktekkan firman ini, menjelaskannya, dan mau menjadikannya manfaat dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi saya menyapa kepada kita semua, Shalom dan selamat hari Minggu di tahun 2025 ini, minggu keempat bulan Januari. Tema yang bisa saya angkat dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari Minggu ini adalah Tuhan tidak tinggal diam. Sekali lagi, Tuhan tidak tinggal diam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah sebuah cerita yang sangat-sangat tahun demi tahun pasti kita tahu bahwasanya cerita ini adalah cerita yang sangat-sangat familiar bagi kehidupan orang Kristen tentunya. Mengapa demikian? Saya mengatakan demikian begitu karena ini adalah suatu pertanda. Karena dikatakan di dalam ayat 11 dikatakan adalah hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya pun percaya kepadanya. Nah, dari ayat 11 saja sudah kita tahu bahwasanya ini ada suatu pertanda. Ketika Yesus memberikan pengajaran dan memberikan pertanda mujizat, itu adalah yang pertama dan disaksikan oleh tamu undangan perkawinan di Kana di bagian Galilea. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perkawinan di Kana ini kita bisa berkilas balik bahwasanya mereka kekurangan air, mereka kekurangan minum begitu. Nah, ketika tahu bahwasanya ibu Yesus di situ ada, dan dia melihat anaknya sendiri datang bersama dengan murid-muridnya, dan dia mengatakan, ibu Yesus mengatakan adalah mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus berkata, "Mau apa dari engkau, ibu? Daripadaku, ibu?" Di ayat yang keempat dikatakan, "Saatku belum tiba." Nah, ketika kan dikatakan Yesus demikian, kenapa? Karena ibu Yesus tahu bahwasanya pasti anakku ini akan melakukan mujizat. Ketika aku mengatakan mereka kehabisan anggur, dari mana pertanyaannya dulu? Pertama adalah, dari mana ibu Yesus tahu bahwasanya yang pelayan-pelayan itu mengalami kehabisan anggur? Dari mana datangnya?
Apakah datangnya dari dia bisi-bisi atau dari segala macam. Dan ternyata kalau kita kilas balik bahwasanya kalau kita berdalam lebih dalam lagi ayat ini, dalam kisah ini adalah Ibu Yesus itu sangat berperan penting di dalam perkawinan di Kana ini. Jadi ketika Ibu Yesus datang dan Ibu Yesus melihat bahwasanya pelayan-pelayan itu kayak khawatir, gelisah karena kehabisan anggur. Dan ketika Ibu Yesus datang kepada pelayan itu, Ibu Yesus langsung mengetahui bahwasanya mereka kehabisan anggur. Begitu. Jadi makanya kenapa Ibu Yesus mengetahui dan langsung memberitahukannya kepada anaknya sendiri, yaitu adalah Yesus Kristus yang kita sembah. Begitu Bapak Ibu Saudara. Makanya ketika Tuhan berkata kepada ibunya adalah, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saat aku belum tiba di sini. Begitu. Ketika Yesus belum tiba, Ibu Yesus langsung bilang, mereka kehabisan anggur. Kan bertanya-tanya kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, kan kita bertanya-tanya. Kita baru tiba, kita belum tiba, tiba-tiba kita langsung dipertanyakan, mereka kehabisan anggur. Nah, berarti di sini adalah jati diri Yesus itu mulai ada. Dia mulai memunculkan suatu pertanda dalam dirinya. Dan pada akhirnya kan ketika Yesus berkata demikian, Ibu Yesus langsung bilang kepada pelayan itu adalah, perbuatlah apa yang dikatakan olehnya. Jadi ketika itu mereka langsung menyiapkan dengan apa yang adanya. Begitu mereka mengambil air sampai penuh dengan yang disediakan mereka. Dan ketika mereka mengasihnya kepada pemimpin pesta, mereka tidak menyadari bahwasanya yang tadinya air itu adalah sudah diubah menjadi anggur. Kita tidak tahu mengapa di sini tidak dikisahkan bahwasanya ketika Yesus melakukan mujizatnya, melakukan apa segala macamnya, bukan dalam arti dalam suatu adegan yang dimana Tuhan mengulurkan tangannya untuk mengubah air itu menjadi anggur, itu tidak ada. Tetapi dengan jelas ketika pemimpin pesta itu membuka duyung itu, tempat air itu tiba-tiba menjadi anggur. Sungguh luar biasa bukan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Makanya ketika Tuhan mengetahui hal itu, mengetahui akan apa yang dikatakan ibunya, Tuhan itu tidak tinggal diam. Nah, sesuai dengan tema kita, Tuhan itu tidak tinggal diam. Jadi, Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh para pelayan, apa yang dibutuhkan oleh para mempelai pesta. Jadi, sehingga pesta ini supaya tidak bosan begitu dan orang-orang yang tidak kedapatan minum itu tidak bisa minum, jadinya Tuhan memberikan suatu pertanda, suatu mujizat agar mereka juga bisa minum, menikmati anggur begitu. Jadi mereka yang tadi awalnya kehabisan anggur, sekarang malah menjadi anggur itu ada di hadapan mereka. Dan mereka terkejut. Siapa yang membuat anggur ini? Begitu. Yang tadinya habis menjadi ada lagi. Begitu. Makanya Tuhan melakukan mujizat yang pertama itu disaksikan oleh para murid, ibunya sendiri dan para tamu undangan yang ada di Kana, perkawinan di Kana tersebut, para mempelai, para pemimpin pesta. Begitu. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Tuhan kita tidak pernah tinggal diam akan suatu kejadian yang melibatkan dirinya. Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Dia akan memberikan suatu pertanda kepada kita. Dia memberikan suatu tanda mujizat bahwasanya aku itu datang bukan hanya seorang diri, tetapi bersama dengan murid-muridku. Kami datang bukan hanya untuk datang duduk minum, tetapi duduk makan minum, tetapi aku datang ke sini untuk memberikan pertanda kepadamu adalah suatu mujizat, yaitu adalah air menjadi anggur. Ini adalah suatu mujizat yang dikatakan Tuhan, yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Ini sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita merefleksikannya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana? Tentu saja cara merefleksikannya adalah kita harus percaya. Dalam ayat 11 tadi dikatakan adalah ketika Tuhan menyatakan kemuliaan tanda mujizat itu, semua orang di sana termasuk murid-muridnya yang telah diutus oleh Tuhan percaya kepada Tuhan. Begitu. Termasuk ibunya sendiri. Ya tentu ibunya sendiri percaya bahwasanya anaknya ini adalah luar biasa. Melakukan mujizat pertama sekali di perkawinan di Kana, di bagian Galilea begitu. Sehingga murid-muridnya, wah, ternyata Tuhan kita ini adalah sungguh-sungguh luar biasa. Dan mari kita merefleksikan bahwasannya dari mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini, kita percaya bahwasannya Tuhan kita itu sungguh luar biasa. Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Ketika kita berada dalam kejatuhan, ketika kita mengalami pencobaan,
Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan akan membantu kita, menolong kita, membangkitkan kita dari yang namanya pencobaan, meluruskan kita agar kita kembali kepada jalan Tuhan sendiri. Makanya dalam tahun 2025 ini saya mengajak kepada kita semua, tahun yang baru, kita mengalami perubahan. Kita percaya bahwasannya Tuhan senantiasa selalu memberkati kita. Suatu duka, suatu cobaan, itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ketika kita menghadapinya, Tuhan akan selalu memberkati kita dan menemani kita. Dan Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Itu adalah tanda suatu perkataan dari Tuhan sendiri, bahwasanya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan makhluk ciptaannya sendiri. Meskipun banyak bertanya-tanya, untuk apa kita percaya kepada Tuhan? Untuk apa kita berada kepada ajaran Tuhan? Sesungguhnya banyak sekali orang-orang mengatakan, apakah engkau tidak membaca Alkitab? Apakah engkau tidak membaca kitab suci? Begitu jelas memang semua jawaban dari Alkitab. Tetapi mari kita merefleksikan, kalau kita bisa memperdalam isi Alkitab ini dengan baik, dengan mengolah katanya itu dan seturut dengan apa yang disampaikan Alkitab, itu bisa saja, asalkan kita memberikan argumennya itu sesuai dengan seturut dengan perkataan yang di Alkitab. Alkitab ini siapa yang buat? Manusia. Apakah kita percaya pada Tuhan? Percaya. Karena melalui di dalam Alkitab ini, kata-kata Tuhan itu sungguh-sungguh membuat kita bisa memperdayakan diri kita bahwasanya, wah, aku adalah orang yang diciptakan dengan baik meskipun tidak sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau ada manusia yang sempurna, itu berarti pertanda berarti dia adalah manusia yang lebih tinggi derajatnya daripada Tuhan. Tetapi saya percaya kita diciptakan Tuhan dengan baik meskipun tidak sempurna. Kita percaya bahwasanya Tuhan adalah adalah Sang Juru Selamat kita, Sang Maha Besar, Maha Baik, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Demikian pemberitaan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Semoga pemberitaan firman Tuhan pada hari Minggu ini bisa mengajarkan kepada kita bahwasanya percayalah kepada Tuhan senantiasa selalu, dan andalkanlah Tuhan selalu di dalam hidup kita masing-masing. Dan ketika Tuhan bahwasanya berbicara kepada kita, itu melalui hati nurani kita agar kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.